Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Dengan surah ini, ayat ini saya senang. Kenapa senangnya? Para petarung di SEA Games itu tidak dilahirkan sebagai pemenang, tidak dilahirkan sebagai yang terbaik. Ya, mereka bertanding dulu. Nah, kalau kita ini dibalik dulu, kita sudah ditetapkan dulu sebagai pemenang, kita sudah ditetapkan dulu sebagai yang terbaik. Nah, baru perjalanan di kemudian bisa dibatalkan, gitu. Paham tidak? Jadi kita mah jadi juara dulu, habis itu batal enggaknya tergantung perjalanan. Tapi dari lahir kita sudah dinisbahkan, dinobatkan sebagai yang terbaik, yang terhebat, yang terpinter, yang tercakep. Ya. Kita lihat ayat yang 109-nya. Saya senang nih yang 109. Terutama buat yang pada punya persoalan hidupnya, atau kepada yang pada pengen senang jadi manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Dan milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali. Ayatnya menyatakan bahwa walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini banyak sekali. Kenapa saudara harus senang seperti saya senang? Karena begitu tahu harta itu punya siapa dan kita kenal, sebenarnya tinggal minta. Ada air nih misalnya, punya siapa tuh? Ji, Jarim punya siapa? Punya siapa? Minta deh. Enak kan? Udah tahu punya siapa. Alhamdulillah ya, para santri yang dicintai oleh Allah. Sebab ayah nih tahu harta ini punya siapa, jadi itu gampang gitu. Setelah kita tahu ini punya Allah, perkaranya adalah boleh nggak kita minta? Pasti boleh. Yang kedua adalah pantas nggak yang kita minta? Kalau boleh mah boleh aja. Sebab meminta dunia itu adalah ibadah. Kita baca suratul Fatihah sekali lagi, tidak ada yang bersuara. Al-Fatihah. Tidak ada yang bersuara. Sukut. Susah ya, buat diam susah ya. Bagaimana puasa suara seperti Nabi Allah Zakaria. Qala rabbi ja'alli ayah. Bener nih saya bisa punya anak. Kalau emang bener kasih tanda. Kasih tanda. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala ayatuka, tanda buat engkau wahai Zakaria, alla tukalliman nasa thalatha ayyamin illa ramza.
nggak ngomong 3 hari. Baru 1 menit udah gatel aja buat pengen ngomong. Tuh kan, sah. Buat nggak ngomong itu sah. Karena ayah udah tahu harta itu punya siapa, jadi gampang. Kenapa orang pada susah nyari harta? Kenapa orang pada susah nyari duit? Dia nggak kenal siapa yang punya duit. Ustadz Jaya pengen rumah. Kalau Ustadz Jaya tidak tahu rumah itu punya siapa, susah. Ustadz Rahimi pengen toko, tapi tidak tahu siapa yang punya toko, susah. Kita semua yang hadir di sini pengen sesuatu di muka bumi ini, tapi tidak kenal siapa yang punya, ribet. Kalau punya mah asli enteng. Udah nempel tuh di darah daging saya, alhamdulillah, sebab ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala kesulitan demi kesulitan. Nempel sama saya mah, nempel. Pengen apa? Sholat. Gitu aja udah. SOP-nya sederhana sekali. Orang lain lagi ribut, pengen begitu. Yang lain masih ribut, saya mau nyelonong aja sholat, datang tuh. Wah ini datang nih sebentar lagi Galaxy Tab nih. Wah ini begini. Yang lain masih pada ribut. Ana mah sholawat aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Datang tabnya. Terus kalau dia datang mau gimana? Emang kita nggak perlu, bagi aja udah yang lain. Ya kita nggak perlu. Sekedar membuktikan saja emang dunia ini milik Allah. Tapi kan nggak, bukan berarti lalu bercanda. Kalau gitu saya boleh dong minta hotel Indonesia. Ya bercanda namanya. Tapi kalau pengen beli kontrakan, nambahin ya Haji Daman ya. Saya pengen nambah kontrakan, ya Allah boleh nggak? Iya boleh, masih namanya masih tahu diri gitu. Kira-kira kalau kita nih ada halaman kosong, ada tanah samping kosong, terus pengen bangun 2-3 pintu, pantas nggak? Pantas. Tapi sebagai cita-cita boleh nggak? Pantesin diri aja dulu. Kalau dirinya udah pantas, ntar semuanya jadi enak dilihat. Karena bukan berarti kayak saya pengen udah tahu nih caranya, gue tinggal sholat aja. Tapi kalau nggak ada kepentingan juga, memang nggak sholat juga gitu. Makanya kadang-kadang kita datang ke kiai pengen minta sesuatu didoakan gitu ya. Itu kan kalau kata orang Betawi mah mesti ada sepleterannya. Kita datang nih, Assalamualaikum Kiai, misalnya, nih anak-anaknya udah lulus nih, mau ke Kairo, tolong doain. Nah, sebagai guru, sebagai kiai, sebagai ustadznya, si fulan dan si fulana, dia berangkat menuju Allah. Begitu dia pulang, dia sholat 2 rakaat. Ilmu ya, para santri yang dirahmati Allah, ilmu punya siapa? Ya Allah. Gampang kan jadinya? Gampang. Wa ilallahi turja'ul umur. Kembalikan aja lagi urusannya sama Allah. Ngapal Quran, ya. Metode yang paling gampang gimana? Pegang Qurannya. Nih halaman ini misalkan mau dihafal, tinggal pegang begini. Dah, gitu. Baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minta sama Allah yang nurunin Quran. Saya pengen hafal nih surah yang ini, ayat yang ini, halaman yang ini. Setelah dirasa cukup, minta, baru buka, baru lihat, baru hafal. Insya Allah cepat. Tapi kalau dia nggak minta, jadilah santri yang bebel, jadilah santri yang susah, jadilah santri ayah yang masih ngomong juga. Udah dibilangin masih ngomong juga. Yo, mana yang masih ngomong? Jarang-jarang lo ngeliat ayahnya. Nih ayahnya lagi datang. Ayo lagi datang diliatin. Ngomong sama temen bisa di kamar, bisa di asrama, ya. Wa ilallahi turja'ul umur. Balikin Quran siapa yang nurunin? Allah.
Kalau Allah yang nurunin Quran, kita berhak minta sama Allah, ya Allah saya pengen ngapal Quran, enteng jadi. Mengetahui bahwa semua adalah milik Allah akan membuat hati kita juga tenang. Duit saya ditipu sama dia, duit siapa? Emang duit ente? Iya itu boleh ngumpulin, udah salah lagi kan. Nggak ada milik kita. Kalau nggak ada milik kita, ya enteng aja. Begitu keluar rumah, alhamdulillah mobil hilang, subhanallah. Makasih ya Allah. Kemarin ya, di Antv ya, ayah cerita tuh, masih ada motor tuh kalau mau sekalian. Apakah nantangin Allah? Enggak, ikhlas. Apakah karena kita merasa ngangsur lalu nggak boleh hilang? Apakah karena kita merasa nutupin kredit sepanjang bulan, sepanjang tahun, lalu nggak boleh lenyap? Nggak bisa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa fa bi ayyi. Punya siapa? Mau punya kita. Ustaz, di asrama nih banyak maling. Emang lu nggak tahu Indonesia banyak maling? Emang cuma di asrama yang banyak maling? Santai aja kali. Ya tapi kan nggak bener dong di pesantren ada maling. Enggak gitu kali. Emang harus santri aja yang ngambil? Belum tentu kan. Emang nggak boleh ada malaikat yang ngambil? Wah, masa iya ada malaikat yang ngambil? Ji, nggak tahu deh. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah dikembalikan semua urusan. Ustaz, kalau begitu kalau ada yang nipu kita, nggak boleh kita perkarakan dong. Perkarakan aja. Tapi hati nggak usah dibawa-bawa. Kalau ada yang ngeledek kita, nggak boleh kita balas Ustaz ledekannya. Boleh, tampol nggak boleh. Ada yang ledek nih, lu diem aja, lu blow on, namanya ledekin, begitu dong. Tapi hati jangan dibawa. Kalau hati nggak dibawa, judulnya nasihat. Kenapa kamu ngeledekin saya jerawatan? Nggak tahu, saya punya bisul juga. Kok cuma ngomong saya jerawatan sih? Kalau yang keluarnya bukan dari keikhlasan, bukan dari wa ilallahi turja'ul umur, maka yang terjadilah nafsu. Monyet ada anjing, siapa babi, keluar jadinya. Nggak ada ibadahnya. Padahal ketika orang bilang monyet, alhamdulillah. Alhamdulillah sih dibilang monyet. Masih mendingan kemarin gue dibilang bapaknya monyet. Alhamdulillah. Difitnah sama orang, kata siapa? Si fulan yang ngomong, subhanallah. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Kok ente nggak marah? Ya, kenapa marah? Wa ilallahi turja'ul umur. Kita kembalikan sama Allah. Sebab saya difitnah, dosa saya hilang. Sebab saya diomongin, dosa saya hapus, kebaikan saya nambah. Malah harusnya saya bikinin dia pisang goreng. Nih mbak, pisang goreng. Aduh, makasih ya, tumben banyak banget. Iya, saudara kan fitnah saya tadi. Kok tahu? Ada yang ngasih tahu. Oh, ini diracun nggak? Enggak, makan aja. Besok kalau fitnah saya lagi, ntar saya bawain lagi. Mau apa? Mau ubi goreng apa? Oh aneh ya situ mah. Yang nggak aneh tuh wa ilallahi turja'ul umur. Ada banyak orang kok yang difitnah saya. Ada banyak santri kok yang diomongin saya. Berarti kan ada maksud dari Allah. Mungkin saya yang salah kali, makasih. Wa ilallahi turja'ul umur. Dicerai sama suami, emang suami punya siapa? Punya situ.
Bukan, punya Allah. Kalau emang punya Allah, Allah berhak dong ngambil lagi. Dengan cara meninggal kah? Dengan cara cerai kah? Iya berhak banget. Cara mah terserah Allah. Ada yang duitnya hilang sebab harus ke rumah sakit, ada yang duitnya hilang sebab ketipu, ada yang duitnya hilang sebab belanja. Belanjaannya rusak, belanjaannya hilang, mah sebab proses mah banyak. Tapi judulnya satu, milik Allah, terserah Allah aja. Kalau memang kehendak Allah gimana? Satu rumusnya, nggak usah suudzon, husnuzon aja. Alhamdulillah ya Allah, setelah 14 tahun berumah tangga, alhamdulillah akhirnya cerai juga. Makasih. Sementara perempuan-perempuan lain tidak pernah tahu bagaimana rasanya menjadi seorang istri. Hebat kan? Banyak loh perempuan-perempuan di muka bumi ini yang tidak pernah tahu seperti apa rasanya menikah. Saudara pernah tahu rasanya menikah? Asyhadu dimarahin sama penghulu. Asyhadu itu laki kita dulu 14 tahun yang lalu. Asyhadu lagi aslah. Ayo dipimpin. Asyhadu. Wah, yang muncul kenangan-kenangan indah, kenangan-kenangan manis. Neng, iya bang. Neng, iya bang. Kok ngadep tembok sih? Yang diingat ketika dulu di minggu-minggu pertama. Nggak ada menyakitkan. Wa ilallahi turja'ul umur. Santri nggak kebagian makan. Wa ilallahi turja'ul umur. Makan gak makan urusan kantin, dapur, tukang masak, apa urusan Allah? Urusan Allah. Dapat makan dari Allah. Enggak dapat makan kehendak, pulangin aja ke Allah. Santri yang baik, begitu ayah katakan ketika menerima murid baru, ketika menerima santri baru, mereka yang sudah ngantri panjang, begitu tiba gilirannya nasi habis. Itu santri yang baik. Ketika dia bisa menyebut wa ilallahi turja'ul, alhamdulillah udah sempat ngantri. Tuh santri yang baik begitu. Mau tahu santri yang lebih baik bagaimana? Santri yang lebih baik adalah ketika dia dapat makanan, dia lihat teman yang lain, oh ada yang belum makan, disamperin sama dia, nggak kebagiannya. Iya nih, ya puasa aja ya, assalamualaikum. Kirain mau dibagi. Santri yang baik adalah gimana? Kamu belum makan, nggak kebagian? Iya kak, saya nggak kebagian. Kasihan ya, bagi dua sama saya ya. Saya dagingnya, kamu tulangnya ya. Bagi dua sama adik kelasnya. Paro-paro ikan emang udah seperempat, nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Dapat kentang sebiji, bagi dua. Dapat sawi, bagi dua. Dapat kerupuk, bagi dua. Ada ayamnya, nggak usah dibagi dua ayamnya. Wa ilallahi turja'ul. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.